Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana Sudirman. Saya dari kelompok 8. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Wakaf dalam Perekonomian Kontemporer. Materi pertama yaitu wakaf profesi, di mana wakaf profesi atau wakaf pekerjaan adalah mewakafkan pekerjaan yang meliputi pekerjaan fisik yang mengandalkan tenaga yang menghasilkan layanan atau jasa yang sesuai dengan syariah, seperti tukang bangunan, montir atau mekanik kendaraan, pekerjaan non-fisik yang mengandalkan akal yang menghasilkan layanan atau jasa yang sesuai dengan syariah, seperti dokter, guru, atau dosen, baik dilakukan secara mandiri atau melalui lembaga dan perusahaan untuk tujuan kebajikan. Adapun tujuan dari wakaf profesi atau wakaf pekerjaan yaitu untuk memberikan manfaat yang dihasilkan dari pekerjaan manusia, bukan dihasilkan dari model yang tetap seperti tanah dan bangunan, di mana manfaat tanah dapat berguna untuk lahan pertanian dan juga untuk bangunan rumah agar dapat layak untuk ditempati. Materi selanjutnya yaitu wakaf perusahaan, di mana wakaf perusahaan secara sederhana dapat dipahami bahwa pengelola aset-aset wakaf dan pembagian hasil oleh badan usaha baik secara independen maupun kerjasama dengan pihak lain Wakaf perusahaan didirikan oleh keseluruhan pihak yang terlibat dalam kegiatan menghasilkan pendapatan seperti perdagangan dan investasi. Intensitas ini juga harus mengharuskan penerapan teknik tata kelola perusahaan terhadap akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisasi dalam mengakumulasi dan mendistribusikan aset wakaf. Dalam wakaf perusahaan, pada wakaf perusahaan mengacu pada penyerahan harta seperti uang tunai, saham, keuntungan, dan juga dividen oleh wakaf yang terdiri dari individu perusahaan, operasi organisasi, atau lembaga serta perusahaan secara berkelanjutan untuk kemaslahatan masyarakat. Itulah para materi yang saya bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnia, mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Kota Palopo, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 5D. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai wakaf saham dan obligasi serta wakaf pendidikan dan kesehatan. Adapun materi yang akan saya bahas kali ini yakni pertama mengenai wakaf saham dan obligasi, di mana saham merupakan surat berharga yang mempresentasikan pernyataan modal ke dalam suatu perusahaan. Adapun saham syariah adalah bukti kepemilikan yang dikeluarkan oleh perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang yang halal sesuai dengan prinsip
prinsip syariah. Saat ini, penghimpunan atau pembiayaan wakaf dapat dilakukan dengan saham melalui penawaran umum atau berpartisipasi dengan mewakafkan saham. Kalau selama ini kita hanya mengenal wakaf mengenai tanah, pada dasarnya wakaf itu banyak jenisnya, diantaranya itu wakaf saham dan obligasi, di mana sistem wakaf saham begitu simpel. Apabila ada seorang investor membeli saham semisal 10 slot, dan dari 10 slot tersebut 5 slotnya dia ingin wakafkan, maka sebagai saham itu yang akan dimanfaatkan untuk mendorong program-program produktif, salah satunya program retail wakaf yang telah membuka banyak lapangan kerja. Aset wakaf pada investor nantinya akan dikelola oleh lembaga atau nadsir agar lebih produktif. Pengelolaan wakaf surat berharga berupa saham dan obligasi terbuka juga dituju untuk memaksimalkan perolehan dividen serta pengembangan portofolio untuk menghindari terjadinya aset yang default. Adapun surat berharga yang dapat diwakafkan antara lain yang pertama itu saham perusahaan syariah terbuka yang terdaftar di Bursa Efek, yang kedua itu goodwill saham perusahaan syariah tertutup, yang ketiga itu sukuk atau obligasi syariah, yang keempat yakni sukuk atau obligasi retail syariah, selanjutnya yakni deposito syariah, dan yang keenam reksadana syariah, dan yang ketujuh yakni wasiat wakaf dari polis asuransi, dan yang terakhir itu wasiat wakaf dalam surat wasiat. Yang materi kedua yakni wakaf pendidikan dan kesehatan. Pendidikan sendiri adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur kemajuan suatu negara. Namun saat ini pendidikan Indonesia masih sangat tertinggal jauh dari negara lain, di mana berdasarkan Education Index yang dikeluarkan oleh Human Development Reports atau HRD pada tahun 2017, Indonesia menempati posisi 7 dari 10 negara ASEAN dengan nilai 0,622. Banyak faktor penyebab yang menimbulkan rendahnya angka pendidikan tersebut, di antaranya kekurangannya pemerataan kesempatan pendidikan, yang kedua biaya pendidikan yang terlalu mahal, serta kurangnya kemampuan belajar dan kurangnya pelatihan untuk tenaga pendidik. Dari faktor tersebut, ada satu faktor yang menjadi fokus dalam pembahasan ini, yakni mengenai faktor biaya yang mahal, di mana biaya pendidikan sangat mahal dan taraf hidup para masyarakat yang relatif rendah, sehingga masyarakat dari kalangan bawah sampai menengah banyak yang mengalami putus sekolah. Sehingga dengan adanya masalah ini, satu solusi yang diambil ini mengenai wakaf pendidikan. Apabila masyarakat Indonesia melaksanakan wakaf pendidikan dengan baik, dengan melakukannya, maka pendidikan Indonesia insya Allah akan maju seperti pada negara-negara yang maju. Contohnya Universitas Al-Azhar di Mesir, di mana sebagian besar masyarakat dari dunia dapat mendapatkan beasiswa secara penuh di sana karena menggunakan sistem wakaf pendidikan, di mana aset dari wakaf pendidikan di Al-Azhar Mesir lebih banyak dari aset negara, yang sehingga kampus yang dimiliki memberikan beasiswa penuh, serta pada kampus-kampus terkenal di barat seperti Oxford dan Harvard University memberikan juga beasiswa penuh kepada para mahasiswa untuk melanjutkan studinya dengan menggunakan sistem wakaf pendidikan, di mana para donaturnya mewakafkan sebagian hartanya untuk dikelola untuk pendidikan. Baiklah, yang kedua mengenai wakaf kesehatan. Wakaf kesehatan itu sendiri
ialah harta benda yang diwakafkan oleh wakif, baik perseorangan, organisasi atau badan hukum untuk bidang kesehatan. Misalnya membangun klinik, rumah sakit, dan menyediakan perlengkapan, menyediakan alat-alat kesehatan yang diperlukan ketika terjadinya penyebaran virus ataupun penyakit seperti saat ini. Memberikan perawatan serta pengobatan kepada orang sakit dan memberikan bantuan biaya pada masyarakat yang kurang mampu. Adapun tujuan dari wakaf menurut cendekiawan Muslim Muhammad Soleh Sultan terdiri dari 6, yakni yang pertama untuk menjaga agama, menjaga jiwa manusia, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta serta kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.